Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Aslidiyah, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, berdoa bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, belajar bersama-sama, semata-mata untuk mencari ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, anak-anak sekalian, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kita pada hari ini, semuanya kita serahkan kepada Allah dan semuanya tetap kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang sangat sejuk untuk dipandang karena banyak hikmah-hikmah, cahaya, ilmu, kebaikan, barokah yang terdapat pada beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan selalu bersolawat, maka kita harus senantiasa bersolawat, banyak-banyak membaca solawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah harus yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan sholawat yang senantiasa kita baca, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin
wa akhina min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih ngantuk ini? Masih kan? Nyasar selawat kita. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, di pagi Jumat yang penuh barakah insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini sama-sama kita belajar membuka lembaran-lembaran sejarah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW, para penuntut ilmu, para ulama-ulama terdahulu. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita bagaimana tentang ilmu dan keutamaan-keutamaan bagi penuntut ilmu. Insyaallah kita semua di sini yang berada di Pondok Pesantren Asy-Syikiah ini menjadi pencinta ilmu. Ilmu apa yang kita cintai? Ilmu agama. Agama apa? Islam. Agama Islam. Ilmu apa yang kita tuntut di pesantren ini? Ilmu agama. Tentunya kita menuntut ilmu agama. Ya. Ilmu yang dapat menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dapat memperbaiki amal-amal soleh kita, ya. Dapat memperbaiki ibadah-ibadah kita, bacaan-bacaan sholat kita. Jadi yang belum bisa sholat, yang baru hanya hafal gerakannya saja, tentunya tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Usia masih muda, kesempatan masih banyak, waktunya ada, ustadz dan ustazahnya juga ada, tempat belajar, tempat bertanya. Maka sama-sama kita pergunakan waktu dan kesempatan ini untuk belajar. Apa hukum belajar? Wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Wajib menuntut ilmu itu dari ayunan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebelum napas terakhir, sebelum napas berpisah dari tubuh kita, maka hukumnya fardu kifayah untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, bukan ilmu santet. Bukan boleh ilmu apa? Ilmu pelet. Tapi ilmu agama, ilmu yang dapat meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ini penting ilmu ini, tidak bisa diwakilkan untuk menuntut ilmu. Ustaz, aku sakit Ustaz, tidak bisa masuk kelas, wakil P dengan makhluk. Saya wakilkan dengan nenekku untuk belajar di kelas. Insya Allah nenekku nyambung boleh Ustaz. Baca dia bahasa Arab. Naam. Maka tidak boleh. Fardu kifayah, hukum menuntut ilmu agama. Kemudian ada lagi hadis Nabi thalabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin, ya, yang menguatkan bahwa wajib menuntut ilmu itu bagi setiap orang muslim. Kalau dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi selagi kita masih bergerak, masih bisa bernapas, masih bisa berbicara, masih ada kesempatan, apalagi di usia muda ini, terus belajar, terus belajar, bertanya, belajar, untuk memperbaiki nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di kota Damaskus. Beliau bernama Abu Darda. Abu Darda. Siapa Abu Darda itu? Abu Darda siapa? Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Imam Abu Darda ini menerima langsung, mendengar langsung hadis, melihat langsung akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal di kota Damaskus. Suatu hari beliau ditemui oleh seorang pemuda. Nah, bayangkan, seorang pemuda menemui beliau. Datang dari kota Madinah. Untuk apa dia? Untuk menemui pemuda ini, menemui apa namanya, Abu Darda ini. Untuk apa? Hanya untuk belajar, hanya untuk meminta mendengarkan hadis-hadis yang pernah didengar dan didapatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, dari Madinah ke Damaskus tujuannya bukan untuk berdagang, bukan untuk beternak, bukan untuk mencari dirham, mencari fulus, tidak, tetapi untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar kepada siapa? Kepada Abu Darda. Begitu jauh, begitu lama perjalanannya. Jadi anak-anak sekalian, keluh kesah yang selama ini barangkali kalian hadapi, kalian rasakan selama belajar di pondok pesantren. Bagi santri baru barangkali baru 1 bulan, kurang lama, ya. Ada yang 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun, bahkan sudah masuk ke 6 tahun belajar di pondok pesantren Asliyah. Banyak keluh kesahnya. Itu belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar menuntut ilmu. Abu Darda itu selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi apa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang terkenal. Perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak mendapatkan pelajaran hadis, yang paling banyak hafal hadis, dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Habis waktunya. Beliau tidak memikirkan mencari fulus. Beliau tidak memikirkan berkebun, beternak, berdagang, tapi hari-hari beliau selalu beliau habiskan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kisah beliau sering kelaparan, tidak sempat makan, tidak sempat minum, saking banyaknya waktu ia habiskan waktunya selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah menyampaikan hadis, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, di situ ada beliau. Di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang selalu mendampingi nasihat, mendampingi Rasulullah dalam dakwahnya, dalam memberikan nasihat dan menyampaikan hadis, maupun firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah yang baru ia terima dan ia sampaikan kepada para sahabatnya dan umatnya pada waktu itu.
Coba kita tengok anak-anak sekalian, bagaimana keberkahan yang ia dapatkan dari Abu Hurairah ini. Dikisahkan bahwa Ummi itu apa Ummi? Mak ya? Mak ya bahasa kita. Emaknya Abu Hurairah ini belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Jadi setiap kali dia menyampaikan Islam, mengajak ibunya untuk masuk agama Islam, memeluk agama Islam, ibunya selalu menolak. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang tidak enak didengar, cacian kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah menangis, beliau menangis mendengar cacian dari ibunya kepada Rasulullah SAW, dan itu dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya terus memberikan nasihat, memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada ibu saya, katanya, supaya ibu saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai saat ini ibu saya belum juga beriman, mendapatkan hidayah. Bahkan ia kadang-kadang menyampaikan cacian dan hinaan kepadamu. Maka suatu hari Rasulullah SAW ini mendoakan ibu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dengan waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat, ibu dari sahabat Rasulullah SAW ini mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Ibunya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibunya Abu Hurairah ini mendapatkan hidayah, memeluk agama Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali sebetulnya hadis-hadis yang menyampaikan, yang menggambarkan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Salah satunya adalah man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka apa dia? Termasuk sebagai fisabilillah, bahwa fisabilillah, sebagai fisabilillah, jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Nah, amalan ini insya Allah kita semua akan mendapatkan. Jadi anak-anak sekalian, begitu kalian dengan niat yang ikhlas berangkat dari rumah lillahi ta'ala, datang ke pondok ini, insya Allah sampai kalian pulang nanti, kalian akan mendapatkan apa? Amal jihad, pahala jihad fi sabilillah, karena kita adalah penuntut ilmu. Coba ditangkap kucing ditangkap. Mentang-mentang cerita Abu Hurairah ada kucing kan? Maknya kucing kan? Abu Hurairah itu julukannya apa namanya? Ya, Hurairah. Coba Putra, anggap, tolong bantu anggap. Dijewer kucing itu. Ternyata kucing pun ingin belajar, ingin belajar. Subhanallah. Tapi sayang, dia minta diperhatikan. Kucing itu kurang perhatian ternyata, Ustaz. Lari dia ke kiri ke kanan minta diperhatikan. Jadi yang ada kelakuan minta diperhatikan sama dengan baik anak-anak sekalian, para santriwan pecinta ilmu, insyaallah penghafal Quran, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, jangan cengeng di dalam menuntut ilmu. Tidak usah ada pikiran kejam, begitu kejam makbaku, membuang diriku, membuangku misalnya,
ke pesantren ini. Aku merasa terasing, jauh, rindu, kangen. Cengeng itu. Cengeng. Biarlah berpisah untuk saat ini. Berpisah hanya sebentar. Siang kakek juga datang maknya. Munde ayam goreng. Munde makan. Kalaupun tidak datang Jumat ini, mungkin Jumat depan. Belum seberapa perjuangan ini, belum seberapa keluh kesah kita dibandingkan dengan perjuangan sahabat Nabi, di dalam menuntut ilmu. Apa tadi yang pertama keutamaannya menuntut ilmu? Orang yang keluar rumah menuntut ilmu mendapatkan amal, atau amalan atau ganjaran pahala fi sabilillah hatta irji'a, sampai dia balik. Sampai kita balik. Ada yang balik? Ada yang balik. Rehan ada? Rehan. Rehan ini tinggi, tidak? Jadi rumahnya ngoyak. Kapan tak sesuai yang tinggi, tak sesuai artinya rehan. Nah itu hatta dia belum terhitung. Balik lagi dia ulang asal. Karena dia balik, tidak tercatat fisabilillah, kecuali ketika dia berangkat lagi, pergi lagi ke pesantren, menuntut ilmu lagi, sampai dia balik lagi, baru mendapatkan apa? Ganjaran jihad fisabilillah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, man salaka tariqan tamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, tariqan, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju surga. Terbentang jalan, jalannya untuk menuju surga. Secara logika masuk akal memang hadis ini. Kita ambil contoh anak-anak sekalian. Kita belajar ilmu tentang ibadah sholat. Ibadah apa? Halo, ibadah apa? Ibadah sholat. Kita belajar sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Takbir. Apa hukumnya takbir pertama ini? Wajib. Jadi sholat itu diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh asme, assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum salah. Ada asnya, ada kartu asnya. Assalamualaikum. Kalau tidak sesuai kartu asnya ada joker. Assalamualaikum. Nah, kita ambil contoh ini, ibadah sholat. Kita tanya, kita belajar terus bagaimana takbir yang benar, bacaan Al-Fatihah yang benar, ruku yang benar, pokoknya sempurna sholat. Maka secara otomatis ketika sholat kita benar, bacaannya sudah benar, cara berwudunya sudah benar, istinjanya juga sudah benar, maka insya Allah itu semua merupakan amal soleh. Ibadah akan diterima, maka jalan menuju surga itu akan terbentang secara logika. Tapi kalau kita tidak bisa sholat cuma sekedar tunggang-tungging saja, masih ada saya lihat anak-anak baru terutama, gerakannya wayang, tahu wayang golek aja, wayang golek. Kadang noleh kanan, kadang noleh kidau, kadang bergaru. Kawan di depan batal, dia maju ke depan, majunya 4 langkah. Kalau 4 langkah batal atau tidak? Atau sholatnya jangan lebih dari 3 kali untuk anggota badan yang besar. Kalau yang kecil tidak masalah. Pipi gatal misalkan digigit nyamuk, tempelkan telapak tangannya ke pipi, garuk sampai hilang gatal ini. Geraklah, tapi sikok jangan bergaruk ya. Ikat gatal lawan. Anggota badan yang besar bergerak.
Tapi kalau tempelkan telapak tangannya, lalu sampai hilang, nggak perlu sampai reset, tidak apa-apa. Nah, anak-anakku sekalian, ini keutamaan yang kedua bagi penuntut ilmu. Allah mudahkan jalannya untuk apa? Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu surga? Surga itu apa? Hah? Apa surga? Apa surga, putra? Coba. Sebuah tempat apa? Tempat yang istimewa, yang banyak terdapat berbagai macam kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ada bidadari, ada apa lagi di surga? Banyak ya. Ada buah, seluruh macam buah, minuman-minuman yang memang kenikmatannya belum bisa kita lihat dan kita bayangkan. Yang jelas dia berbagai macam kenikmatan yang Allah janjikan untuk siapa? Untuk hambanya yang beriman dan beramal soleh. Insyaallah kita semua insyaallah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah mudahkan perjalanan kami menuju surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa yang keempat ini? Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Sekali lagi, masuk lagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentunya orang yang menuntut ilmu. Insya Allah orang yang menuntut ilmu akan menjadi orang yang berilmu, dan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang ulama. Kita ambil contoh misalkan Ustaz Abdul Somad. Bagaimana Ustaz Abdul Somad ketika mau datang disambut? Sibuk kita menyambutnya, sibuk orang-orang menyambutnya. Mulai dari persiapan mic-nya, persiapan tendanya, tempat dia minumnya, tempat istirahatnya, tempat duduknya. Nah, itu salah satu secara logika bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Insya Allah kita juga akan masuk ke dalam golongan itu kalau kita tetap istiqomah belajar menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, para malaikat juga. Sebuah hadis menyampaikan bahwa para malaikat akan selalu mengepakkan sayapnya. Saat ini walaupun kita tidak bisa melihat, ada malaikat yang membentangkan sayapnya di tempat kita ini, di majelis kita ini. Secara logika sulit untuk diterima. Mana baca dikeli malaikat. Tapi dengan keimanan, dengan keyakinan dari hadisnya Rasulullah SAW, itu salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu, para malaikat. Ada lagi seluruh makhluk ciptaan Allah ini, yang di langit maupun yang di bumi, senantiasa beristighfar untuk penuntut ilmu, termasuk ikan betok, ikan di dalam akuarium, beristighfar dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para penuntut ilmu di pondok pesantren Asy-Syidikiyah. Insya Allah diaminkan oleh para malaikat, seluruh makhluk Allah. Nah, ini harus kita yakini. Salah satu keistimewaan yang berikutnya, semua makhluk Allah, ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, bahkan pasir yang ada di lautan, senantiasa beristighfar untuk para hamba Allah yang menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berapa tadi? Coba kita ulang kembali.
Yang pertama apa keistimewaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu? Yang pertama apa? Coba saya tanya Putri dulu. Putri, keutamaan yang pertama apa bagi penuntut ilmu? Apa? Pertama, mendapatkan amal jihad, amal jihad, ya, sampai dia balik hatta yang jihad, orang yang keluar menuntut ilmu. Yang kedua apa? Allah mempermudahkan jalannya untuk menuju surga. Yang ketiga apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Yang keempat, para malaikat mengepakkan sayapnya, sehingga adem, damai, tenang, nyaman, sejuk berada di majelis ilmu. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Semua makhluk beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Satu lagi, apabila engkau ingin bahagia, maka carilah ilmu. Apabila engkau ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Dan kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu agama. Jadi ada berapa? Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu, pejuang ilmu, dan pencinta ilmu. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita semua untuk terus belajar, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menangis, tidak usah sedih, hilangkan rindu dengan keluarga, dengan orang tua, kita tahan untuk sementara kita belajar. Berapa lama kita belajar? Kalau kumpulan di pondok paling tidak 6 tahun. Kalau dari SD itu lebih lama lagi. Amalnya lebih banyak. Mungkin hanya ini Ustaz yang dapat saya sampaikan. Terakhir ada pantun, tinggi badan aman semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Duta lari padang ya, cukup. Rusa lari ke padang datang, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Terakhir kita tutup dengan sholawat. Sholawat apa ya? Badar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allah
ala Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan, banyak hilapan. Itu semua kekurangan dari saya pribadi. Kalau ada nilai baiknya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.